Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi berdiri betul itu ada yang disebut dengan ma'rifat rukun. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka berdiri betulnya tidak dianggap sah. Jadi yang dipahami ada dua rukunnya, ada diri terdiri, kemudian ada diri terperi. Apa yang dimaksud dengan rukun berdiri betul nih? Kalau orang sembahyang kemudian ia berdiri betul, sebutannya kan berdiri betul. Kenapa harus disebut dengan berdiri betul? Berarti ia harus mengenali yang pertama asal usul dirinya. Diri terperi itu ia mengenal. Apa yang dikenal asal muasal kejadian diri. Kalau masih ada aku, kan ini nurnya, dia yang sholat. Nah, selama ini sembahyang masih ada kata keakuan, masih ada aku siapa gitu. Itu berarti belum mengenal diri. Jadi bila sudah berdiri, kita di sini disebutkannya tadi mengintai atau murakabah. Murakabah itu bebulik kemana? Yaitu bebulik. Oh, ternyata tubuhku ini tubuh. Jadi yang dipahami adalah tubuh semuanya asalnya dari tanah. Oh, belum dari tanah, karena ini dari segumpal darah. Nah, jadi ternyata yang jadi kulit, yang jadi daging, yang jadi urat semuaan adalah dari unsur air. Itu dulu. Hanya lanjut naik ke atas. Daripada keturunan Adam. Adam daripada tanah, naik lagi ke atas. Nah, jadi sampai bertemuan di nur. Nah, sampai bertemuan di nur, bertahan di situ. Jangan lagi turun. Ternyata tadi aku yang berasal dari segumpal darah tadi hilang, lenyap, sudah kan tunjib. Aku berasal dari tanah, dari keturunan Adam, hilang Adam. Tanah, lenyapkan tanah, sampailah kepada Nur Muhammad, naikkan lagi ke atas. Ternyata bila sudah kita kawal sampai di atas tadi, nah itu hilang diri sudah. Itu tentang dimaksud hilang diri, hanya takbir. Bila masih ada keakuan, masih aja ada keakuan, itu tulang ukur kita sembahyang masih aku ini manakarnya itu bilainya masih ada, tapi pikiran masalah dunia, berarti kita belum lenyap lagi. Cara mengukur, misalnya sembahyang nih, sebelum sembahyang tadi ada pusang-pusang pikiran, pas berdiri betul hendak sembahyang masih kita bawa perasaan pusang-pusangnya itu, nah itu berarti belum lenyap lagi. Maka mau makan daging lenyap, bisa ada angkat takbir kira-kira. Apa masih sepusang-pusang aja? Itu arahnya penyakit. Bila inya kawa melenyapkan diri, berarti apa aja yang menjadi pemikiran pada diri harusnya hilang juga. Diri aja nang bebandah aja kawa hilang. Masa nang kada ada bandanya, nang cukup dirasa tadi kada kawa hilang akal dulu. Coba kita gambarkan di mana garang orang berdiri betul. Nah, ini anggap aja Allah meniupkan yang namanya nur. Lagi lah supaya paham. Nah, ini nur. Dari nurnya jadi tubuh. Kayak skema juga semalam.
dari nurnya jadi nyawa atau roh. Kemudian ini bersatu. Nah, bersatu. Jadilah batang tubuh kita, jadilah manusia. Nih, nah sembahyang orangnya yang ini. Sembahyang orangnya yang ini, yang berdiri betul. Diri terperi itu maksudnya, anggap aja sidin ini. Sidin ini memikirkan dulu diri terperi ya. Diri terperi itu memikirkan asal usul batang tubuh nih, tubuhnya dibaca dulu tubuhku dari mana. Sudah kawa membaca tubuh semuanya sampai ke sini, bertahan di sini memandang. Kemudian, kenapa aku kau berdiri? Baca pulang kenapa aku nih kau berdiri? Kau mendengar, kau berpandir apa semuanya? Karena adanya nyawa. Adanya nyawa. Naik, nyawa kata kawan apa-apa juga nih karena adanya nur naik pulang ke atas. Nah, bertahan di sini. Ini disebut dengan diri terperi. Ini rukun. Bila kata kawan boleh ke sini, waktu berdiri betul, apa aja? Niatkah bertahan di sini semua? Sama aja semuanya. Jadi nurul sholat itu bertahan, nang sembahyang tuh ini orangnya harus kalau ininya siru sholat, dia bertahan di sini. Ini siru sholat, kan ada hati. Sir itu rahasia itu adalah aku ini ya. Kalau ini nurnya langsung naik ke atas lagi. Jadi memahami unsur tubuh, artinya murakabah itu memandang diri ini dibaca. Dari mana asal kulit semuanya, dari mana dibaca, naik ini. Nyawa sampai ke sini disebut dengan diri terperi. Kemudian diri terdiri itu apa? Nah, barulah susunan tubuh. Diri terdiri itu bahwa tubuh manusia ini terdiri dari 7 anggota tubuh. Nah, apa aja di sini? Ada mungkin ada apa? 7. Apa? Ada yang apa? 7 anggota tubuh. Mulai apa? Apa? Dahi sama dengan kepala, telinga, kemudian 7. 1, 2, 3, 4, 5. Apa lagi? Apa? Habislah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama dengan kalau orang sujud itu di atas anggota, di atas 7 anggota dahi ya. Jadi diri terdiri ini sesungguhnya 7 anggota tubuh. Ini yang sembahyang. Jadi karena yang dipertanyakan adalah 7 anggota akan bersaksi. Buka Quran surah Al-Jaljalah ayat 6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura'a malahu. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ujar Tuhan, akan dibangkitkan suatu masa, nanti akan dibangkitkan kita ini dari kuburnya.
Kalau al-jaljalah itu dibuka adalah artinya, maka situ yauma yasdurun nasyu adalah kubur. Kalau kubur kan bahasa Arab kubur juga kabar. Di mana kulihat orang mengartiakan surah al-jaljalah ini diartiakan dengan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Ada yang bisa HP coba buka apa artinya? Cari makna kubur. Surah Al-Jaljalah. Jadi bila kau membongkar surah Al-Jaljalah, kaila itu nanti dibangkitkan. Suatu saat nanti manusia akan dibangkitkan dia dari kuburnya. Tuhuk mencari surah Al-Jaljalah itu mana makna kubur, arti kubur. Kan ada yauma yasdurun nasu, yaitu pada huruf zai. Yauma jai itu ziarah. Berarti ziarah itu adalah kematian. Jadi kita itu nantinya akan dibangkitkan dari kubur, itu makna kiasan. Al-jaljalah itu kiasan. Jaljalah itu artinya digoncang. Kemudian manusia itu dibangkitkan dalam keadaan berkelompok. Ini lalu mati akan berkelompok, banyak manusianya berkelompok. Itu artinya kaina kita itu nih dipaculi tuh kebutingan kepalanya, semua tangan, betis, telinga, mata habis dicabut seberataan. Itu ngarannya berkelompok-kelompok. Yauma yasdurun nasu astatan liyaraw a'malahum. Dibangkitkan berkelompok-kelompok, tangan dicabut, betis dicabut, telinga semuaan dituyuk Tuhan. Lalu ditakuni, ingin diperlihatkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tuhan hendak menunjukkan nih hasil perbuatan ikam ya Tuhan. Itu maksudnya nih hasil perbuatan tangan ikam, nih hasil perbuatan untung ikam, nih hasil perbuatan mata ikam. Itu kayaknya maksudnya akan dibangkitkan, dituyuk. Ada mahadang mati kan itu. Jadi selama ini kita sembahyang nang 7 anggota ini nih mati kita tahu kisah. Sembahyang cakap, tapi apa jar Tuhan? Yauma yasdurun nas. Ikam itu mati ya Tuhan. Ikam sembahyang berdiri betul, tapi kita tahu. Apa kita tahunya? Perbuatan ikam itu aku tunjukkan aja Tuhan, coba aku pacul tangan ikam, aku pacul betis ikam, talinga ikam, semua tuh hasilnya. Kada tahu itu makanya mati. Makanya disebut Tuhan di dalam Al-Jaljalah itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Kubur itu kan berarti kan kematian. Kita ini menguburkan tangan mata kita di kubur, kada tahu siapa yang hidup. Itu maksudnya diperlihatkan semuanya. Makanya diri terdiri adalah susunan dari 7 anggota ini akan dituyuk Tuhan, akan ditakuni Tuhan, akan diperlihatkan. Bilainya buruk juga hasilnya ditakuni. Kira-kira amun 7 butik ini dipacu Tuhan semua. Misal ini kepala diadak Tuhan, kepala sini ya, sebutnya kepala diadak Tuhan. Kemudian wajahnya diperlihatkan di kepala ini kan ada wajah apa semuanya. Anggap aja telinga, tangan semua dipacu di Tuhan. Ujar kepala pas sampai maghrib, ya kan? Aku ujar kepala nih, utak, agak kayak sembahyang. Tapi ujar betis, aku sakit betis. Melawan betisnya, ya kan? Ujar telinga, aku mendengarai orang ajan, tapi betis kan mau. Betis masalah. Nah,
Kira-kira siapa nang berdusta? Siapa nang munafik? Ini ketahuan di sini. Awalah kita berdusta, masanya Tuhan memacu untuk kebutingan. Kayaknya ini saling menyelamatkan diri masing-masing. Tangan membela, betis membela, hati membela masing-masing. Biar tuh, amun ditakuni manusianya, nanti ditakuni sekali menjawabnya. Sekali menjawab berdusta, sekali menjawab berdusta, muyak Tuhan, paculi Tuhan semua, dibagi Tuhan, jangan dituyuk Tuhan sesekali. Nah, ditakuni Tuhan tunggal butingan ketahuan siapa nang berdusta. Amun nang manusianya ditakuni sekali menjawab berdusta terus. Amun sudah dituyuk Tuhan makanya apa? Makanya al-jaljalah itu jiljal, artinya kegoncangan. Apabila bumi diguncangkan, ya kan, al-jaljalah. Kemudian seluruh parut bumi dikeluarkan. Parut bumi itu lalu berpikir macam-macam. Parut bumi itu katanya hati, jantung kita ini semua dibongkar. Parut-parut dituyuk Tuhan semua. Kan itu juga anggota lagi habis. Dituyuk Tuhan semua. Kenapa Tuhan menuyuk semua dipaculi? Wa may ya'mal misqal dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqal dzarratin syarran yarah. Aku jar Tuhan hendak menampayakan aja. Nih, nang baik nang ini, nang buruk nang ini. Nang baik ini siapa nama ulah? Ujar kepala aku ada sembahyang cuma batis kena kawah. Batis nang salah. Kayaknya hari-hari yang lain aku jadi batis kau aja, sehat aja batisku, cuma kepala sakit. Nah, itu. Ujar kepala, aku berpikir sudah pas aja palingnya mendengar juga, kami sama dari kepala, ya kan, mata, telinga mendengarnya semua, tangan kau aja bergerak, batis kau aja juga, hendak menuju sudah ke masjid, hati jangan nyaman. Ada si anu bang jangan nyaman, hati baik di rumah hati pulang. Ini maksudnya al-jaljalah, ketika diri kita itu digoncangkan. Merasalah kita kira-kira nang maulah beribadah kita ini di antara 7 ini kadang-kadang nang mana nang paling dominan, nang paling harat menolak mana? Kepala, bagian kepala kah, telinga kah, batis kah, hati kah? Berarti tak banyak hati lah. Amun batis kan biar berduduk ya kan bapak juga kan batis. Jadi biar batis, amun menyalahkan aku segera berduduk kan kau jika biar, ya kan? Tangan dia karena kamu mengangkat takbir ya kan bapak juga anak mati untung kamu mengucap takbir, saling menyalahkan, saling memojokkan. Jadi intinya rukun dari berdiri betul itu yang pertama ia mengenali awak seikungan daripada nurnya, nyawa daripada nurnya. Nang menggawe nang mana yang 7 anggota jadi satu kesatuan. Bila sudah ini mengenal sudah. Bila inya tubuh yang ini, nyawa yang ini lenyap semuaan. Masa yang 7 anggota ini kada kawan dihilangkan. Ini kada ada alasan. Nah, kada ada alasan. Kepala sakit apa semuaan. Batis sakit kada kawa pas itu kan sambayang kada perlu ke masjid. Hati jangan nyaman dalam kelabu kan sambayang Tuhan jadi juga sebelum berubah. Bila yang kawa itu makanya al-jaljalah itu ketika dikumpulkan dibangkitkan itu kan berlaku karena kita sudah duduk di sini. Nah, bila sudah kawan duduk di nur, kada ada alasan lagi sambil bersakit awas sembahyang, sambil mencakul kita awas sembahyang. Nah ini makanya dulu kita menjelaskan sembahyang tahrimah
Ini wajib mengenal duduk di nur, bujur-bujur lenyap semua, jangan ada lagi perasaan tubuh kita ini, jangan ada. Sesekali ketika berdiri betul, kadang-kadang rasanya muncul apa, ada rasa dingin, rasa panas, semuanya ada rasa, kawalah dihilangkan, hilang semuanya pas berdiri. Allahu Akbar. Abai dengan perasaan yang dirasa itu, diabaikan. Kayak itu maksudnya, jangan aduh badannya, iyalah mengeluh berdahulu, hilangkan semuanya. Kenapa? Posisi kita sekarang itu bukan pada manusia lagi. Kalau selama ini kita sembahyang, ini sembahyang nih, ini nomor 1, ini mungkin sembahyang, nomor 2 ini, nomor 3 nih. Nah, nang mana nang banyak selama ini sembahyang? Yang di sini kah? Yang di sini kah? Yang di sini? Bila di sini nang sembahyang wajar aja. Artinya wajarnya apa? Masih ada emosi. Karena manusia pengaku jalai nabi. Nabi kan manusia juga. Ada lain sama. Nah, kalau yang di sini masih sembahyang, masih ada ancaman dengan neraka wail. Karena akan disidang, akan dihisap. Mana yang dihisap nih? 7 anggota dihisap. Tapi pilihnya sudah kasih ini lenyap. Jangankan ini kan lenyap juga sudah. Ini kada ada lagi. Kayak apa merasakan supaya kau duduk di sini. Nah, enteng mana sembahyang tuh. Menggawi model kayak kada tahu-tahu kan. Berdatang Allahu Akbar. Nikmat. Ada tahu-tahu, biar orang yang begelut juga. Bila ini sembahyang kena, bila masih aja orang begelut juga, masih pusing masih, entah pusing karena pendengaran lah, entah pusing karena dilalui, ini abut apa aja pikiran, maka sembahyangnya untungnya benar ya kumat kami berbacaan, tapi hatinya kepada begalut dia. Bujurnya misalnya pengajian ilmu sampai sudah pemarifat, sampai sudah pengajian. Rata-rata pengajian kita sampai pemarifat sudah seberapa? Jaka baju itu dijuluki baju marifat, tapi kan disuruh dipakai baju marifat, perasaan aja dipakai. Nah, ibadah sudah tahu, oh ternyata selama ini aku duduk di sini sembahyang. Cirinya apa? Sebagai manusia mudah, karena banyak alasan. Ya macam-macam. Nih, bang yang mau alasan, pangala sakit, hatilah kada nyaman, batislah karinyotan, talingalah manginging, matalah pindah kakauran. Burit panci lah buntus, talinga rinjing lah patah, itu sama, hilangkan semuanya. Artinya ada saatnya lagi kita ini sembahyang masih ada hawa-hawa dunia itu, ada saatnya lagi sudah. Bisa disedikin untuk badan sudah nah. Ini disir nih, ini suruh sholat, sir ini sembahyang hati, sir. Di dalam rahasia itu adalah aku ujar nur, ya kan? Nah sambayang ini disebut dengan rahasia. Rahasia itu adalah nih aku juga ini nak sampai lenyap diri kita. Nah, bila ingat diri terdiri dengan diri terberi. Kalau kawan bahari kan belajar Allah diri terdiri, jauh diri terberi belajar Allah sudah. Apa diri terdiri, apa diri terberi, apalah. Pada apa dia pasti. Karena itu bukan hafalan. Ya, masa nak sembahyang membuka diri terdiri, membuka diri terberi kan mustahil. Nih,
Kada usah diingat diri terperinya, diri terdirinya. Nang penting yang diingat dua rumus. Dua rumus ini aja diingat. Bila nyama ingat judul, ngalih kayaknya. Nang manalah diri terdiri, yang manalah diri terperi kan ngalihan. Kada usah diingat itu. Nang diingat dua rumus. Yang berdiri, inya juga. Nang berdiri kawan inya juga nih nang ali ini mencari nang inya ini nang dicari lalu nang menemui ini kada usah gini ditemui ininya kayak apa caranya kada usah menemui bila inya ayo jangan bermain dengan rasa kada kan sir dulu kan ujar hati diraja hati nang bapandir ujar hati kulitku, dagingku, uratku, tulangku semuanya daripada nur Allah. Nyawaku, aku bisa berpandir daripada nur Allah. Otomatis hilang sudah, diri terdirinya hilang sudah otomatis. Itu maksudnya, biar aja hati dulu berkata itu melatih. Bila sudah, oh amun nang kaya itu, nang bagara lain tubuh. Tubuh ini kan ngarannya aja, berarti nang bagara adalah nurnya juga, nang bacaan nurnya juga, nang mendengar nurnya juga. Biar aja hati dulu nang pandir. Oh, biar aja sudah. Dia habis tobat hati nang pandir sampai melatih menimbulkan rasa. Amun sudah dapat rasa, ini hati kada pandir lagi. Awal aja itu pandir menjadikan. Bila sudah dapat duduk di sini takbir aja umat luar nyamannya sembahyang. Kagak ada lagi pusaknya apa semuanya. Tapi jaga biasanya ibah tutup pusak aja pulang. Waktu sembahyang kada ibah sudah tutup pusak aja pulang. Karena napas kita itu turun naik. Nih, ketika Nabi Mi'raj, Nabi bertahan di sini. Ini napas atas. Napas atas ini ada pada kulit kepala. Kulit kepala atas. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ini dada. Dada pada ulu hati. Nah, ini napas pada perut. Nah, bila hendak sembahyang, tarik napas, tarik dong, dada, tarik lagi. Asal berasa di ujung kulit kepala, tahan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat ya. Orang membaca bacaan sembahyang itu adalah awal sambil bernapas. Kada awal bernapas, pasti kada bernapas. Kenapa? Karena ketika Mi'raj itu napas atas Nabi itu kan Mi'raj. Ini anggap aja Nabi naik ke atas. Nah, naik ke sini. Turun pulang napasnya. Turun pulang napas. Bermain napas. Kalau inya orang yang kada bersembahyangkan lagi naik ke atas, no. Naik ke sini, bertemuan dengan Tuhan dari sini. Ada mulanya sembahyang. Nah, bila kada hendak sembahyang lagi jangan diturunkan lagi napas ke bawah. Bertahan aja dah lawas di situ. Tahan nih sampai habis. Tahan nih, kalau bisa bayangkan lagi, kan habis. Itu maksudnya. Jadi, bila sudah menarik napas, usahakan belajar. Tarik napas. Nah, parut, bila inya parut ini asal halus, tak ada tuh napas. Tarik aja, dada ini rasa kunjur ke atas. Ada menggembung, berarti napas di sini sudah. Bila sudah napas di sini, biasakan
Bila nya kata wajah minimal di dada. Allahu Akbar. Bila nya sudah mengucap Allahu Akbar, di mana letaknya bacaan? Ini nur. Setelah nur ada yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, di sini ini letak bacaan. Napas paling tepat di bacaan. Kenapa? Karena kejadian huruf itu adalah pada suara. Nih, pertama-tama setelah Nur Muhammad kan huruf dahulu. Pena mencatat apa yang dicatat kejadian diri kita, huruf. Maka huruf di sini ini huruf. Pena mencatat ada pada rukun kauli. Ada rukun kauli. Jadi kauli ini menjahirkan huruf jadi bacaan, jadi kauli. Jadi ini kadang mengulang bacaan kada, sudah ada dahulu. Ini menjahirakan aja. Bila ini dijahirakan, asal mengasal huruf ini adalah bernapas, bangin, kada ada anginnya. Jadinya bila bacaan kada ada juga anginnya. Bila ini bacaan sambil bernapas, amun hendak tahu, coba minum sambil bahinak. Apa yang terjadi dengan banyu? Tuntum banyu, tiup. Apa yang terjadi dengan banyu? Nah, bagelambung banyunya. Tak minum, tak takut kada. Berarti kada masuk. Makanya bila ini huruf catatan diri kita, kita membacanya dalam keadaan rukun kauli yang benar, maka pas dengan kejadian diri kita, kabul tuh. Apa yang jadi masalah bagi kita lenyap sesuai catatan kita. Itu maksudnya. Kenapa? Jangan menapas itu tadi, supaya menjadikan bahwa yang kita baca itu kita sedang membaca diri. Kenapa? Karena sembahyang dimulai dengan Al-Fatihah. Fatihah itu kan membaca diri. Itu makanya disebut dengan rukun kauli. Apa? Karena rukun kauli artinya dikuasai. Apa yang dikuasai adalah pemeliharaannya. Apa yang dipelihara? Makhluknya. Kenapa? Makhluk yang sudah diberikan ilmu, huruf kaf, huruf waw, huruf lam, huruf ya. Kauli itu apa artinya? Yaitu adalah nih warak, dipelihara daripada kesirikan. Wow, ini warak wahid. Kenapa? Contoh, kauli ini kan suara, banyak suara. Apabila kita di dalam sembahyang banyak mendengar suara panggilan orang gaduh, nah, ya, maka huruf waw, nang suara nang banyak itu jadi akan satu wahid. Aku juga nang bapandir, aku juga nang mendengar, tarik semuanya satu jadi seikung. Itu maksudnya. Kada ada lagi waktu sembahyang tuh aku mendengar si anu bepatir maka itu nang si anu maka itu aja. Tuh banyak masih. Makanya jadi akan satu. Kenapa? Karena semua suara dalam kekuasaanku. Berarti kan ada nang bepatir. Aku nang bepatir. Cuma jahitnya ada pada si anu. Itu maksudnya. Nah, waktu sembahyang itu kawalah kita menghilangkan banyak mendengar. Itu maksudnya rukun kauli itu membulikakan kepada catatan yang awal. Bulikakan semuanya. Apa saja yang didengar, bulikakan. Aku juga wahid nih. Wahid, warak wahid itu artinya
terpelihara daripada mengesahkan Allah. Makhluk dalam kekuasaanku, makhluk yang sudah aku berikan tugas. Ini maha pembuka, ini makhluknya, ini tukang kuasai, ini kepada Allah, kepada zatnya, disebut dengan kauli. Begitu kita membaca Allahu Akbar, bacaan Allahu Akbar tadi, ini bacaan Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbar kan baca hurufnya, dulikakan yang membaca Allahu Akbar adalah diri kita masih kan makhluk dalam kekuasaan kita. Nah ada seikungan sebenarnya, lam ini menandakan kita seikungan sebenarnya tak masuk dunia. Lam ini di dalam huruf lam ini tak masuk dunia, tak masuk diri kita. Nah di dalam huruf lam tak masuk dunia, tak masuk diri kita, dunia seisinya dalam kekuasaanku. Nah ada lagi, itu maksudnya Allahu Akbar, dunia dan seisinya lenyap, ada lagi. Berarti siapa yang mengucapkan Allahu Akbar? Kembalilah ke sini, kada mau kita kecil, itu maksudnya. Jangan lagi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bilanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini tadi yang sembahyang. Nih, itu maksudnya. Allahu Akbar, lenyaplah dunia dan seisinya kepada ada semuanya. Maka otomatis berbulik kepada siapa sesungguhnya yang takbir. Sembahyang itu yang disebut dengan takbir tadi itu rukunnya bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu gerakannya aja. Amun tangannya ada tetap wajib Allahu Akbar. Muntungnya ada juga tetap wajib Allahu Akbar, hati yang menyebut Allahu Akbar. Itu pada bacaan. Jadi ini berdiri betul langsung kepada takbiratul ihram. Kan kita sudah lenyap tadi tubuh dan nyawa kembali, sudah inya juga mengucap Allahu Akbar, lenyap pada diri kita. Tapi masih ada alam semesta. Bila kata awalnya hilang akan alam semestanya. Nih, alam semesta hilang, diri kita hilang. Nang payah itu alam semestanya dihilangkan, diri kita masih ada di lingkungan. Gimana baca? Payah. Dihilangkan diri kita, alam semestanya ada, mana diri kita? Tetap masih dua. Jadi berdiri betul itu lenyap dunia dan seisinya. Kan orang padahal lenyap, itu maksudnya sekarang ini dunia dan seisinya kita kada kawa, hilangkan kita pindah. Dunia asalnya dari mana? Nih daripada nur, diri kita daripada nur. Ini kita tarik andang ke sini. Nah, banyak bahasa bila kata kau melenyapakan dengan cara pikiran nih, andang sekali dunia dan seisinya pulihkan kepada asalnya, buat ke sini. Lawan diri kita ada. Kemudian pas bergerak, pas membaca pasti otomatis sampai sudah. Karena dunia ini nyata benar. Kita ini ketuhukan tak rasai dunia. Lapah banyak menghilangkan. Kenapa sugesti menghilangkan dunia ini? Model kayak sulap langsung hilang, kada kayak itu maksudnya. Jadi tadi ini dunia, ini anggap aja dunia, kita angkat, kita kumpul, buat kesini. Itu maksudnya. Asalnya dari mana? Bulikakan asalnya. Tetap aja bagawian, kayak biasa berhubungan, kayak biasa bermasak, bertetap pasangan, kayak biasa aktivitas.
Jangan tiba sudah di nurnya kada tetapas, kada berpasang. Kada kayak itu. Maksudnya dipulihkan itu adalah samuan diri kita ini sadar asal usulnya dari mana. Itu maksudnya. Kan yang bingung ini kan rata-rata hendak mencari Tuhan, hendak melihat Tuhannya. Ya, hendak menyampaikan diri supaya diri kada kelihatan, berbicara amin, kada lagi kelihatan maksudnya. Bisa berhilang itu caranya. Ini kan memfanakan itu mengembalikan semua nang jahir pada asalnya. Nang jahir kita ini kita muliakan semua asalnya bukan nang dirinya bahkan kada ada sama sekali. Nah jadi malam hari ini yaitu berdiri betul dengan takbiratul ihram. Nang penting ketika berdiri betul muraqabah itu membulikakan asal. Bulikakah kulitku, aku kau mendengar, aku kau melihat, aku kau bebacaan semua. Lain aku nang bebacaan hilangkan keakuan semua. Bulikakah inya juga tuh semua. Tetap dijauhi. Allahu Akbar. Bila sudah Allahu Akbar, kan tadi kita lenyap, sudah ada lagi diri kita, ada lagi bahasa Allah Maha Besar. Bila masih Allah Maha Besar, berarti dua masih. Bila Allah Maha Besar, ini langsung sembahyang masih. Coba kalau membaca Allahu Akbar, hati adalah menyahut kadang-kadang Allah Maha Besar. Itu standarnya. Bilainya Allah Akbar hati masih Allah Maha Besar, berarti dia nak sembahyang. Ini cirinya dulu. Dibangkitkan kayaknya mulut berkata Allahu Akbar, hati ke mana? Ketika bumi diguncangkan, ya, dikeluarkan semuanya dari isi perut bumi. Oh, hati baru-baru keluarkan semuaan. Jika dia Tuhan tangan mengangkat takbir, mulut mengucap Allahu Akbar, hati ke mana? Apakah hati berkata Allahu Akbar juga atau Allah Maha Besar? Kan sama aja. Allahu Akbar bahasa Arab, Allah Maha Besar bahasa Indonesia. Bila masih Allahu Akbar, ujar hati Allah Maha Besar, aku ini halus. Nah kayak debu. Nah, masih berpikiran yang kayak itu, maka ini yang sembahyang ini yang terancam. Maka lenyapkan, hilangkan semuanya cara sembahyang yang masih hati menyahuti semuaan bacaan. Hilangkan semuaan. Itu paling bahaya. Kenapa? Yang penting aku sembahyang ada kan pendapat yang itu bacaannya bujur, justru nang bujur itu nang akan dihisap bujur pada diri merasa bujur. Bila sudah di sini kada mau lagi merasa bujur, karena ini nang sembahyang adalah merasa bujur, kada ada lagi. Rasa bujur itu hilang. Bila di sini, wah aku ya sesuai rukun kan bukunya sudah ada. Bacaanku bujur aja juga itu karena merasa bujur. Ini akan ada lagi. Bila sudah di sini kan ada lagi perasaan bujur sembahyang itu kan ada lagi. Itu sudah puncaknya. Puncak kenikmatan ketika kita menyebut Allahu Akbar, karena Allahu Akbar adalah kalimat pertemuan. Makanya napas sudah ada di sini. Bertamu nur yang sudah menjadi batang tubuh, nur yang sudah menjadi nyawa, ingin naik ke atas ke huruf sini. Itu artinya pertemuan. Karena batang di sini ini kan pertemuan. Bilainya pertemuan di sini bukan berlihatan. Batang tubuh kita hancur, berguling ke nur karena daripada nur. Nyawa berguling ke nur. Itu artinya pertemuan. Jangan berpikiran pertemuan itu berlihatan. Lawan Tuhan dia berpandiran. Kenapa? Karena kan dapatnya berpandiran. Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Nih ya Tuhan, aku antara aku dengan engkau seakan-akan berjawaban berduaan. Maksudnya itu kayaknya
tubuh hancur boleh kenur, nyawa boleh kenur, itu kan pertemuan. Ada lagi bahasa berlihatan kalau sudah di sini nur pada nurnya. Ada berlihatan lagi itu maksudnya. Jangan dianggap, jangan berperasaan sampai yang itu berhadapan lawan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berjawaban. Ampun makrifat bujuran, penjelasannya kan berjawab, tanya jawab ya. Negosiasi, komunikasi, macam-macam. Karena sudah di sini, ini sampai di sini, kadang ada lagi berjawaban karena sudah punya seikuman. Maka sembahyang itu bertamuan dengan Tuhan, begitu bertamuan dengan Tuhan, maksud bertamuan tadi, nih, ingat rumuslah, bahasa bertamuan dengan Tuhan itu lenyap tubuh semuaan, nyawa kembali ke asalnya di sini, berandaklah tubuh kita di sini, berandaklah nyawa kita di sini. Coba kita rasakan dengan batin kita aja rasakan. Kata-kata bertamuan itu berhadapan lah. Ini tubuh kita hancur, hancur semua tubuh kita karena asalnya cahaya, ya kan? Cahaya yang menjadi tanah, jadi tubuh hancur. Berbulik ini jadi cahaya surut, berbulik ke sini. Nyawa berbulik ke sini, kan cahaya juga berbulik, cahaya masuk ke dalam cahaya, berhadapan lah. Sugesti kita selama ini berhadapan itu kita berikungan berhadapan lawan Tuhan. Nah, misal ini lampu anggap aja 20 watt, nyalakan yang 5 watt, naikkan yang 5 watt, anda ke atas bola lampu itu yang 5 watt itu pasti hilang. Kenapa? Karena tinggal dapat yang 30 watt. Berarti yang 5 watt bertamuan dengan yang 20 watt, berhadapan lainnya. Kan kada berhadapan lagi. Kenapa? Karena cahaya yang 5 watt lebur ke dalam yang 20 watt, sama tubuh kita hancur, nyawa kita yang cahaya ini kembali kepada asalnya, berandak di sini. Itu karena bertamuan Tuhan. Jangan dipikirkan bertamuan Tuhan masih diri kita nang seutuhnya nang kayak ini. Bukan itu. Sugesti cara kita berpikir itu bertamuan Tuhan itu melihat dengan mata yang terpasang nih, melihat Tuhannya langsung. Itu kadang awal tuhuk belajar kemana aja. Makanya ujar Imam Syafi'i, orang enam belajar tasawuf pagi hari, kapan ini gila tuh orangnya. Kenapa? Karena ini orang belajar tasawuf hendak bertamuan Tuhan. Manusianya ini nih manusia hendak langsung bertamuan ke sini. Sedangkan ini tunturannya silsilahnya buka ke sini dulu, hanya naik ke sini, hanya ke sini. Itu caranya bertamuan dengan Tuhan. Kadang dari sini langsung naik terabang ke sini kayak Nabi Siragat membayangkannya terabang. Bertamuan dengan Tuhan, berhadapan, berikungan, bukan itu maksudnya. Maka sholat itu mi'raj. Sholat itu ya Tuhan bertemu dengan aku. Kenapa? Maka kadang kau menemui Tuhan, berarti berdiri betul dan membaca takbiratul ihram tidak disebut sholat karena ada pertemuan. Kalau alasannya Tuhan kadang kau ditemui, maka sembahyang. Maka sembahyang menemui Tuhan. Jadi kita sembahyang ini mengantar tubuh kita, nih yang dianggap manusia hancurakan dulu. Aku jar, kita berpandir dulu, berpandir sorangan dulu biar aja dianggap gila kan, ya kan? Berpandir sorangan tanganku, betis semua, telinga, piciki semua, angkat tubuh. Ini semua disebut dengan bagian daripada tubuh. Susunan tangan, susunan betis, kepala, hati, jantung semuaan disebut dengan tubuh. Kemudian, kenapa tanganku bergerak? Mau tunggu kau berpandir? Karena adanya nyawa.
sadar karena adanya nyawa. Oh berarti tubuh dan nyawa ini dari mana? Daripada nur Allah. Wa nafathu fihi mir ruhi. Nur ini kita sebut nur pada roh Allah. Rohku ya Tuhan. Nah, orang sambahyang itu antar ini. Nih diantar. Samuaan. Nih, taman betul semuaan diantar. Yang disebut dengan tubuh diri sendiri. Antar semua, nyawa antar semua, bulik kasih ini sembahyang ngarannya. Bertamu Tuhan ngarannya. Jangan berpikiran sembahyang melihat lawan mata kepala makanya bergerak Tuhan. Orang sembahyang itu kawa membulikakan semuanya dibulikakan. Bila sudah bulik semuaan, adalah diri kita. Coba ya. Oh ini aku dari sini sampai ke sini. Mana tadi kita tubuh kita hilang. Kalau sudah itu maksudnya hilang, kada perlu dihilangkan dengan bunuh diri. Ini sepraktis-praktisnya kita berpikir. Artinya orang sembahyang ada memahami karena anta budallah qanaka taraka. Orang sembahyang itu inya beribadah itu melihat aku. Coba rasakan bang batin pian seberitaan. Nah, nih anggap aja kita di sini dulu. Ya. Pejamkan mata, batin bicara. Oh iya, tubuhku semuaan tangan betis susunan ini disebut dengan tubuh. Aku kau berpikir karena adanya nyawa. Oh nyawa dan tubuh ini bersatu. Disebut tadi aku berarti nyawa dan tubuh asalnya daripada nur roh Allah. Ayo di mana kita? Itu barangnya bertemuan. Adalah diri kita lagi sudah nyaman. Dahulu tuh kita karena belajar apa? Belajar tujib. Ya, ingatlah. Tujib dari bawah. Tujibul badan. Yalah. Tujibul badan, tujib badan itu artinya hancurkan badan. Nah, hancur badan. Jadi apa? Sirul qalb, naik ke atas. Jadi hati. Nah, yang bahari ingatlah belajar itu. Tujibul badan, hancurkan badan. Badan itu kada ada artinya ujar tujib. Badan itu kada ada artinya amun kada ada hatinya. Yalah. Amun kada ada hatinya sama aja kayak pisang. Ya. Jadi tujibul badan, hancurkan badan. Badan kada ada berguna. Nih batang tubuh kada ada gunanya semua. Tujuan buta semua tasusun kada ada berguna. Amun kada ada hati, karena hati pintunya yang memegang, hatilah yang memegang peranan. Pengajian yang dulu. Kemudian tujibul qalb. Siro nur. Hati kada ada apa-apanya. Kalau kada ada nur. Ya. Tujibul nur. Siro apa? Siro apa? Nang dahulu. Belainlah. Sama aja nang dahulu bahasanya. Dipermudah bahasanya. Kadang awal bilanya belajar tujib pasti menghafal kan, tapi ingat lagi. Kadang belajar tujib itu apa garang ya, kada tahu ini tujib. Terus sakit bertujib-tujiban menghati. Itu buku samaan hancur semuaan asalnya naik ke atas. Nah, amun kita rinciakan pulang. Nih, ini lampu yang menyala. Nah, ini lampu. Lenyapkan cahaya lampu. Nah, lenyap cahaya lampu. Bukan pula lampu nang banyala, tapi nang banyala adalah KWH. KWH. Coba KWH ada katik, mati kalau KWH.
Ujar KWH lain aku nang banyala adalah terapuk. Nah, terapuk. Ya lo. Ujar terapuk lain aku nang banyala adalah riam kanan. Apa bedanya? Sama itu. Selama ini kita menuduh aku hidup bagarak karena hati nang menggarakakan aku. Tak tipu kita. Ya? Sadar kita. Hati kada kawan apa-apa juga. Amun kada ada nur, yaitu rohnya. Menuduh sampai di nur sini. Ya? Ujar nur, aku bin kada kawa apa-apa juga kada berdaya. Nih, ampunnya. Nih, supaya mudah pulang. Kita duduk di sini menuduh lampu nang benyala lain aku lah aja lampu nang benyala. Tuh nang benyala tuh mun ada KWH 7 bah. Darapan benyala katik KWH. Oh, desa bujuran mati ya, iyalah. Iba sudah dikatik benyala. Dikatik orang diterapuk mati seberitaan. Mati. Oh, ternyata terapuk. Berharap pulang terapuk dimatiin yang kanan habis seberitaan mati ya. Sama. Nih lampu cahayanya tak matiin, yalah katik ya hilang cahayanya, kemana buliknya cahaya ini setrumnya kemana? Bebulik ke sini, nih masuk ke sini. Tadi dia setrumnya masuk ke sini kan? Bebulik pulang masuk ke dalam terapuk, cari dia di sini kita gini. Naik pulang ke sini, cari sini kita jual adanya di sini. Sama diri kita hancur nih. Nih nang merasa manusia diri kita hancur. Manusia kadang terdiri daripada susunan kepala sampai ujung batis disebut dengan tubuh. Hidup lenyap semuaan. Nih naik pulang ke sini supaya sadar gitu. Ayo aja mengaji bertamu dengan Tuhan. Nabi aja ditakoni, wahai Muhammad, bertamulah dengan Tuhan. Allah tuh ujar Nabi, cahaya di dalam cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi cara bertamu lawan Tuhan itu adalah mengembalikan kepada asal usul diri kita, masuk ke sini. Ingat ya bertamuan, jangan pernah ditafsirkan bertamuan berhadapan dengan batang tubuh kita, kedudukan kita seberataan. Jangan. Jadi bila kita kalau memulihkan tadi itu bertamuan sudah. Sholat itu apa? Sholat itu mirajul mu'minin, sampai yang itu bertamuan. Kalau aku Tuhan kata-kata bertamu itu ini bulik. Itu bertamuan. Bila sembahyang kada kau memulihkan batang tubuh kita dan nyawa kepada asalnya, tidak disebut sembahyang. Itu aja. Itu kuncinya. Berarti masih ada keakuan. Mudahnya. Dahulu tuh mengaji anak bertamuan Tuhan, anak melihat bendera kayak beikungan gitu kan. Pakai Nabi Musa, naik ke gunung, anak melihat Tuhan beikungannya kada kawa. Hancur. Buktinya Nabi Musa melihat percikan cahaya langsung pingsan. Itulah artinya itu ditunjukkan bebulik dahulu. Oh, Musa hancurkan dulu batang tubuh ikam, hancur jadi cahaya. Itulah aku. Nah disitu. Kira-kira untuk malam hari ini rangkumannya ini berdiri betul sampai takbiratul ihram. Ya, kalau sudah ada kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.